Oleh karena itu maka di sini ayo sama-sama kita ambil pelajaran. Sekarang Habib Hasan dan Ummuna Mukarramah punya murid yang masih eksis di pondok itu 19.000. Lain lagi yang alumni, lain lagi Ustaz Mulkani punya pondok, Habib Muhammad punya pondok, semua alumni yang ada di atas ini punya pondok. Semua itu mereka tidak belajar, tidak mengaji, tidak sholat, kecuali pahalanya dikirim dulu pada saya punya abah, saya punya ibu. Coba kita bayangkan, kalau kita meninggal nanti apa yang akan sampai kepada kita? Ayo sama-sama kita pikirkan bersama-sama. Bahwasanya Allah Ta'ala telah firman, wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Bahwasanya setiap orang itu tergantung bagaimana dia itu mengisi hidupnya. Kalau dia mengisi hidupnya dengan sekarang ini melawan hawa nafsunya, berusaha untuk sabar menjalani kebaikan itu yang awalnya itu berat, tapi setelah kita itu jalani, maka semuanya itu menjadi enteng, bahkan menjadi kebahagiaan bagi kita, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallam, innal mu'mina sarrathu hasanatuhu sa'athu sayyi'atuhu. Orang mukmin itu kalau berbuat baik senang, gembira, bahagia. Hadir majelis senang, gembira, bahagia. Tapi kalau sudah berbuat maksiat, sedih dia. Itu tanda-tanda orang mukmin. Nggak mungkin orang mukmin itu langsung seperti itu, tidak. Tapi bertahap. Dari mulai kita itu mempunyai nafsu yang sangat susah untuk dikendalikan, tapi terus beriring dengan waktu, tambah kita hadir majelis taklim, tambah berubah, tambah ada kekuatan, tambah ada keyakinan, sehingga keimanan dan ketakwaan kita bertambah. Oleh karena itu pesan saya yang masih punya orang tua, jagalah baik-baik, gunakan kesempatan. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi, karena sebesar-besarnya musibah bagi anak laki-laki adalah ketika meninggal ibunya. Saya jadi teringat Imam Hasan Al-Basri itu menangis sampai meronta-ronta, sehingga ditegurnya, ya Imam, engkau diteladani, kenapa kau sampai menangis seperti itu? Apa kata beliau? Saya gak peduli, karena saya bukan menangisi orang yang menyayangi saya atau saya menyayanginya, tidak. Tapi saya menangisi karena mulai saat ini, mulai hari ini, satu pintu surga sudah ditutup untuk selama-lamanya. Gunakan kesempatan. Ibu-ibu sebagai ibu, ayo tirulah Mbak Khadijah. Hidupnya untuk anak-anaknya, hidupnya untuk murid-muridnya, hidupnya untuk perjuangannya nanti di akhiratnya, bukan di dunianya. Di dunia nggak bakal mana-mana, sudah pasti. Tapi bagaimana kita itu membangun masa depan kita di alam barzah maupun di alam akhirat, ditentukan sekarang ini. Paling tidak, ayo sama-sama kita banyak niat yang banyak, yang baik-baik kita niati. Bulan depan kita mau hadir lagi majelis. Ada majelis lagi, kita niat mau hadir majelis itu. Kita akan membantu majelis, kita akan mendonasikan harta kita untuk majelis. Itu niat, walaupun kita belum bisa berbuat, jadi masalah, yang penting niat. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang nggak bisa kita lakukan, kita niatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bersihkan hati kita. Jangan ada benci, jangan ada dengki, hilangkan semua itu. Sampai kita melihat semua orang itu kita sayang pada mereka. Nggak ada kebencian sama sekali. Nggak pernah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau kita merasa seperti itu, berarti itu bersih sudah hatinya. Kalau semua ada yang berat, lihat orang ini senang hidupnya, kita berat, itu berarti rasa iri. Lawan, harus dihilangkan. Sama seperti kalau kita kena penyakit, kita harus sembuhkan. Seperti itu. Dan yang ketiga, banyaklah kita bersalawat, banyaklah kita beristighfar. Ini adalah 3 modal utama untuk kita senang nanti di alam barzah. Dan kita nggak ada yang tahu. Yang kita katakan bahwa kita masih berada di jenjang umur 40 tahun, 50 tahun, atau kurang daripada itu, atau lebih daripada itu. Karena apa? Yang namanya ajal sama sekali nggak pernah melihat pada umur. Faidza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang penting bangun tidur langsung niat. Jalan langsung niat. Masih ingat lagi, langsung niat. Lupa sudah, tidak mampu lagi berniat yang baik, saya niat seperti niatnya para ulama di zaman sekarang ini. Itu modal kita, supaya banyak nanti, supaya kita meninggal disambut oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.